Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya adalah Arkan dari perwakilan kelompok 10. Pada hari ini, kami akan menjelaskan materi terkait developing new product and managing the product life cycle dalam Islamic View. Adapun anggota kelompok kami adalah pertama, Zahra Rizky Sakinah, kedua Muhammad Sidki Arkan, saya sendiri, ketiga Raffi Ramadan, keempat Diana Kamila. Nah, bila Anda ingin mengetahui apa yang akan kami ulas pada hari ini, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, ini adalah topik yang akan dijelaskan pada hari ini. Yang pertama adalah Islamic consumerism and its implication on marketing mix. Kedua, halal marketing, growing the pie. Terakhir, ketiga adalah product development in Islamic finance and banking. Silakan disimak dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Arkan. Di bagian pertama ini, saya Zahra Rizky akan menjelaskan mengenai Islamic consumerism dan implikasinya pada marketing mix. Yang di sini fokusnya hanya pada P yang pertama, yaitu produk. Jurnal yang menjadi referensi di bagian ini adalah dari Haq et al. Pada tahun 2017 yang berjudul An Approach to Islamic Consumerism and its Implication on Marketing Mix. Next. Oke, jadi cakupan bahasan dalam jurnal tersebut ada 4 poin. Yang sudah saya simpulkan ada 4 poin. Yang pertama itu adalah consumerism secara general. Definisi consumerism di sisi konvensional. Kemudian yang kedua adalah mengenai gimana sih Islam memandang consumerism itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada Muslim consumer market. Dan yang keempat ada Islamic Marketing Mix. Dan di sini ditekankan di pertemuan kali ini kami hanya membahas di P yang pertama, yaitu produk. Next. Oke, jadi kita masuk dulu nih, apa sih sebenarnya consumerism ini? Jadi di jurnal ini yang dimaksudkan oleh consumerism ini adalah movementnya, gerakan dari consumerism itu sendiri. Dan di slide yang ini, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsumerism di sisi konvensional. Kotler et al. Pada tahun 1999 menjelaskan konsumerism ini sebagai gerakan masyarakat dan pihak pemerintahan yang terorganisir untuk memperjuangkan hak dan wewenang pembeli yang berhubungan dengan penjual. Nah, di sini Kotler ingin menekankan nih ada hak dan wewenang yang dimiliki oleh konsumer yang meliputi yang pertama ada hak untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai aspek-aspek utama dari produk, misalnya fitur, kegunaan, dan segala macam, hal-hal pokoknya yang terkait sama produk itu sendiri. Kemudian yang kedua, hak untuk dilindungi dari produk ataupun aktivitas pemasaran yang meragukan. Jadi, konsumen tuh dilindungi gitu dari produk-produk yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh si marketer. Kemudian yang ketiga, hak untuk menerima produk yang aman. Dan yang terakhir, hak untuk mengharapkan produk yang terjual atau yang didapatkan ini sesuai dengan klaim-klaim yang dibuat oleh pemasar. Jadi kan pemasar ini udah memasukkan klaim-klaim mengenai produknya untuk menarik perhatian dari konsumen kan. Nah, konsumen ini punya hak untuk mengharapkan produk yang ia beli, produk yang ia dapatkan ini sesuai nih sama klaim-klaim dari si pemasar itu. Nah, terus impact dari si consumerism campaign ini apa sih? Jadi ini tuh tujuannya itu untuk nantinya akan ada perumusan undang-undang hak konsumen sekaligus memperkenalkan hal tersebut. Maksudnya hal tersebut di sini adalah ada loh hak dan wewenang konsumen itu tuh ada gitu. Dengan tujuan untuk mengarahkan konsumen memilih produk secara rasional dan tidak terbawa dengan marketing gimmicks. Marketing gimmicks ini maksudnya adalah kayak teknik-teknik atau metode-metode ataupun aktivitas marketer yang mungkin tidak sesuai etika. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke marketing and consumerism
di dalam perspektif Islam. Jadi sebelum masuk ke Islamic consumerism, kita harus tahu dulu nih Islamic marketing itu apa sih sebenarnya. Jadi sebenarnya perbedaan mendasar dari Islamic marketing dengan marketing secara konvensional ini adalah terletak pada sumbernya, yaitu atau secara garis besar bisa didefinisikan Islamic marketing adalah segala aktivitas pemasaran mencakup keseluruhan bauran pemasaran atau marketing mix yang mengacu pada aturan-aturan syariah yang terkandung dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang menjadi perbedaannya yaitu sumbernya. Kemudian Abu Naim pada tahun 2012 mendefinisikan Islamic marketing lebih detail lagi, yaitu adalah suatu upaya yang bijaksana ya dalam memenuhi kepuasan konsumen melalui perilaku yang baik. Perilaku di sini adalah perilaku dari marketernya dalam memberikan produk atau jasa yang halal secara menyeluruh dengan persetujuan bersama baik dari penjual dan pembeli untuk tujuan mencapai kesejahteraan baik material dan spiritual di dunia dan akhirat, serta membuat konsumen menyadari melalui perilaku yang baik sebagai pemasar dan periklanan yang etis. Oke, next. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita ingin bertahan di pasar, brand kita dikenal, itu pemasar harus mengetahui serta mengenangani kebutuhan konsumennya. Atau pendekatan ini disebut dengan consumer oriented marketing. Nah, di sini di Islamic marketing kita harus tahu nih kira-kira siapa sih sebenarnya target utama dari Islamic marketing. Sebelum masuk ke situ, kita harus tahu Islamic market itu apa. Jadi Islamic market ini adalah di mana yang menjadi target konsumennya itu adalah seorang muslim yang membutuhkan produk yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dibawahi oleh seorang hisbah. Hisbah di sini adalah market authority. Nah, market authority ini memiliki tugas untuk mengawasi dan melakukan inspeksi di pasar. Oleh sebab itu, diperlukan seseorang yang paham mengenai pasar secara general, perdagangan yang adil, serta ketentuan syariah. Dan idealnya Islamic market ini diketuai oleh muhtasib. Kemudian Islamic market memiliki pola konsumsi yang serupa atau extremely homogeneous, serta memiliki daya beli tinggi dan mampu membeli produk mewah. Next. Nah, sekarang kita masuk ke Islamic consumerism. Kalau misalnya udah kita lihat tadi penjelasan consumerism secara konvensional itu, di sana mereka menekankan pada sisi hak, keinginan, dan kepuasan konsumen. Maka sebenarnya ketiga hal itu juga menjadi tujuan utama dari Islamic consumerism ini. Tapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu Islam gak memandang konsumen ini hanya sebagai penerima manfaat dari produk ataupun jasa yang ditawarkan, tetapi juga sebagai hamba Allah yang taat. Sehingga poin-poin yang menjadi pertimbangan ataupun hak dan wewenang dari konsumen di dalam Islamic market, dalam hal ini adalah konsumen muslim, ada beberapa penyesuaian. Yang pertama itu adalah memberikan hak konsumen untuk membantunya dalam menjalani peran sebagai hamba Allah yang taat. Kemudian proses konsumsi, aktivitas marketing dilakukan sesuai dengan syariah, ketentuan syariah untuk mencapai a better quality of life, yang mana selamat dunia dan akhirat. Kemudian berperan dalam meratakan distribusi pendapatan di masyarakat. Kemudian yang keempat ada memberikan hakul ibad atau hak-hak sebagai hamba Allah, atau hak-hak sebagai hamba Allah kepada konsumen, hak melakukan ibadah dan sebagainya kepada konsumen dan masyarakat secara luas. Kemudian yang terakhir adalah untuk meningkatkan Islamic community atau persaudaraan antar muslim melalui konsumsi dari sumber daya yang Allah berikan. Nah, untuk menghindari aktivitas marketing yang nggak sesuai dengan ketentuan syariah, gerakan Islamic consumerism ini membutuhkan power yang lebih kuat nih dibandingin gerakan atau movement si consumerism secara konvensional. Untuk memberikan tekanan yang efektif kepada pemerintah maupun marketer agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, dari sini kita bisa lihat nih kalau misalnya seorang marketer di Islamic marketing ini nggak cuma fokus ke konsumen secara general, tapi juga fokus atau harus lebih fokus kepada konsumen yang muslim, sehingga dalam pengaplikasian salah satu tools marketing atau di dalam hal ini adalah marketing mix, marketer juga harus memperhatikan
Islamic consumerism ini. Yang mungkin nantinya selanjutnya akan dijelaskan teman saya mengenai Islamic marketing mix. Next. Oke, terima kasih Saudara Zahra atas penjelasannya, pemaparannya. Berikutnya saya akan menjelaskan dari segi Islamic marketing mix, yaitu sebuah strategi ya yang mungkin semua teman-teman yang bergerak di bidang marketing pun sudah mengetahui strategi ini. Nah, sedikit saya ulas pengertian dari strategi marketing mix dalam konvensional sendiri. Menurut Kotler and Armstrong, marketing mix adalah sekumpulan variabel pemasaran yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan atau bisnis untuk mengejar tingkat penjualan mereka. Nah, dengan kata lain, sebenarnya marketing mix ini adalah sebuah strategi pemasaran yang menggabungkan elemen-elemen di dalam marketing mix itu sendiri dan dijalankan secara terpadu. Nah, elemen sendiri mencakup 4P. Mungkin di sini ada P-nya 5 ditambahkan dengan people. Nah, bagi yang ada di bergerak di bidang marketing atau pemasaran pun pastinya sudah mengetahui hal ini. Yang pertama ada product, price, promotion, place. Dan di sini ditambahkan people ya. Nah, fokus di sini adalah terkait dari produk itu sendiri. Nah, mari kita ketahui seberapa pentingkah strategi ini dan bagaimana strategi ini dipandang oleh Islam. Nah, dari produk sendiri adalah elemen pertama dari marketing mix. Nah, Anda harus pastinya memastikan bahwa produk atau jasa yang apa yang akan Anda tawarkan kepada konsumen. Nah, produk sendiri memiliki dua unsur yang penting. Pertama itu terkait fungsional dan kedua terkait emosional. Nah, fungsional sendiri bagaimana sebuah produk bisa dikatakan misalnya saya membeli sepatu, sepatunya nyaman, enak dipakai, enak buat dinaik gunung dan sebagainya. Fungsional haruslah baik dan sangat paten untuk kita pikirkan. Nah, berikutnya yaitu terkait emosional. Bagaimana kita mendeliver nilai-nilai yang terkandung dalam produk kita. Misalkan lewat kata-kata yang kita bangun sehingga menjadi sebuah persepsi bagi konsumen dan kata-kata tersebut juga bisa kita masukkan dalam sebuah strategi promotion. Nah, setelah kita mengetahui apa itu produk dalam marketing mix, mari kita ketahui terkait marketing mix dalam Islam. Nah, untuk memungkinkan Islamic consumerism dilakukan, yang seperti Zahra sebutkan atau jelaskan tadi, dapat menjadikan ketiga konsep ini sebagai acuan dalam melakukan marketing mix dalam Islam. Yang pertama, acuan pertama adalah Maqasid al-Syariah, yaitu menetapkan legitimasi pemerintah yaitu dengan adanya komunitas Islam untuk perlindungan konsumen, kemudian nantinya akan membentuk sebuah asosiasi konsumen Islam. Yang kedua ada Qawaid al-Fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah fikih. Aturan umum dapat ditetapkan oleh pemerintah dan Dewan Syariah untuk menjaga bauran pemasaran atau marketing mix dan consumerism yang sesuai syariah. Nah, yang terakhir adalah usul al-fiqih, yaitu pengurus syariah dapat memberikan aturan bauran pemasaran dan consumerism ini dalam kesulitan apapun. Nah, acuannya mulai dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sebenarnya pada intinya dalam membangun sebuah strategi marketing mix dalam Islam itu dibutuhkan acuan tiga ini. Intinya dalam pemaparan materi yang saya sebutkan adalah seperti itu. Intinya adalah terkait acuan yang dipakai dalam Islamic marketing mix. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait Islamic marketing mix, khususnya untuk produk. Nah, pertama, konsep produk dalam Islam umumnya sama dengan konsep konvensional ya. Perbedaannya itu terletak pada fondasi atau kriteria dasar yang dibangun. Nah, produk yang diproduksi dalam Islamic market tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepuasan material saja, namun
keseluruhan proses marketing merupakan bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga produk tersebut dibuat untuk menyejahterakan masyarakat, membuat kenyamanan terhadap masyarakat, serta memenuhi kebutuhan fisik maupun spiritual dari masyarakat. Nah, tidak pastinya produk yang kita buat adalah tidak menyimpang dari tujuan penciptaan serta tidak membahayakan individu maupun lingkungan dan memenuhi etika yang ada. Nah, sebenarnya proses produksinya itu sah, sesuai etika, adil, dan setara. Itu adalah sebuah keharusan. Nah, secara spesifik, ketentuan di atas berlaku untuk produk yang halal menurut aturan syariah. Nah, halal di sini meliputi pastinya proses, eksternalitas, dan produk itu sendiri. Nah, lebih lanjut, produk dalam Islam itu sendiri harus memenuhi prinsip. Nah, bisa kita lihat ya, di antaranya pertama, pastinya produk yang akan dibuat adalah halal. Nah, yang kedua, produk harus dimiliki oleh pemiliknya. Ini adalah terkait sebuah konsep kepemilikan dalam Islam dikatakan haruslah jelas. Maka diharapkan nanti produk yang ada atau produk yang dibangun tidak lagi ada ketidakjelasan dalam kepemilikannya atau hak cipta mungkin di sini ya konteksnya. Nah, yang ketiga adalah produk harus diserahkan setelah terjadi penjualan. Pastinya ketika sebuah produk yang kita buat terjual haruslah kita serahkan dengan baik kepada konsumennya agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang keempat adalah memiliki produk itu sendiri memiliki kuantitas dan kualitas yang baik. Nah, dengan memenuhi prinsip yang ada, maka terciptalah produk dengan kesesuaian dengan Islam. Nah, sebenarnya tujuan dari proses produksi sebuah produk adalah untuk menyediakan, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya konsep tersebut sangat universal digunakan, tidak hanya dalam Islam, seperti itu. Nah, berikutnya ada penjelasan terkait Islamic Marketing Mix Product dan ini adalah konsep yang diberikan oleh Al-Serhan bagaimana ia membagi kebutuhan konsumen Islam menjadi beberapa tingkat. Nah, balik lagi sebenarnya ke konsep marketing awal, uh, kenapa marketing itu dibuat atau dilaksanakan agar produk yang kita hasilkan atau kita bangun itu sustain, yaitu bisa jadi dikatakan kita ingin mencapai customer oriented marketing. Nah, maka dari itu si Al-Serhan ini membagi menjadi beberapa tingkat. Dalam konteksnya di sini adalah konsumen Islam. Nah, pastinya sebelum itu sebuah marketer di Islam haruslah menyesuaikan diri juga terhadap konsumen yang ia targetkan. Nah, balik lagi ke pembagian dari tingkatan-tingkatan yang diberikan Al-Serhan. Pertama ada tingkatan pertama yaitu daruriyah, need for surviving life. Contohnya, contoh produknya sendiri misalkan makanan, rumah, baju, kesehatan. Lalu yang kedua adalah tingkat kedua adalah hadiah, need for smooth socialization, yaitu kebutuhan untuk membantu memudahkan kehidupan. Nah, sebenarnya ketidakhadiran dari sebuah produk ini tidak akan mengganggu kehidupan secara direct. Contohnya mungkin handphone, tapi mungkin handphone sendiri sudah ini ya, menggeser arti kebutuhan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah tahsiniyah, yaitu comfort. Nah, di sini ketika seseorang sudah memenuhi kebutuhan daruriyah dan hadiahnya sudah bisa dikatakan sudah stabil, maka sebuah konsumen atau seorang konsumen, mohon maaf, itu berusaha untuk memenuhi sebuah kenyamanan dalam kehidupannya. Misalkan konsumen di Islam itu memilih untuk membeli rumah di komplek yang tadinya dia membeli rumah di jalan, di pinggir jalan seperti itu. Dengan pindah ke komplek, maka konsumen Islam mendapatkan kenyamanan yang lebih daripada
rumah yang ada di samping jalan. Nah, yang terakhir ada tingkatan israf, yaitu extravagance. Nah, yaitu perilaku pembelian yang sangat berlebihan dari kebutuhan dan tanpa perhitungan serta pertimbangan. Nah, hal tersebut sebenarnya sangat bertolak belakang dengan prinsip Islam ya. Nah, israf sendiri tidak dianjurkan untuk dilakukan dalam Islam. Artinya, kebutuhan akan produk di kategori israf sangat dihindari dalam Islam. Nah, sebenarnya konsep ini cukup kuat ya kaitannya dengan konsep kesederhanaan yang ada dalam Islam. Seperti itu. Oke, teman-teman dari Islamic Marketing, selesai sudah penjelasan dari topik pertama. Berikutnya akan dilanjutkan topik kedua oleh Diana Kamila, teman saya. Terima kasih atas partisipasinya dan atas ketersediaan untuk menonton video ini. Semoga video yang saya bermanfaat. Terima kasih.